Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Urip Adil Wicaksono dari kelas 3A Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Nur Haris selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Menurut saya, perkembangan lembaga pendidikan Islam itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Tetapi pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan upaya pembebasan dari belenggu akidah sesaat yang dianut oleh kelompok Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Pada umumnya, periode pendidikan Islam itu sebelum atau pada masa madrasah ya, itu disebut juga masa klasik. Atas dasar ini, pendidikan Islam di mana menurut Charles Michel Stanton digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal ini atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh mereka yang peduli terhadap pendidikan Islam. Dalam yang saya baca ini, pendidikan atau pengertian pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral seorang yang sesuai dengan kebutuhan yang melalui pendidikan dan kebutuhan. Sedangkan menurut Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan yakni pengembangan mengacu pada masalah staf dan personil panjang, menggunakan prosedur yang sistematis dan teori organisasi dengan manajemen belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan itu mengandung konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Jenis-jenis pengembangan lembaga pendidikan Islam. 1. Menurut saya itu yang saya baca-baca ini, yang saya dengar juga ada Al-Kutab. Al-Kutab merupakan lembaga pendidikan Islam yang terlama. Nampaknya Al-Kutab ini didirikan oleh orang Arab pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana ini untuk anak-anak para pejabat adalah berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Kemudian yang selanjutnya ini ada perpustakaan. Perpustakaan itu berguna untuk menyimpan buku-buku peninggalan atau istilahnya buku yang ditulis oleh para sahabat Nabi yang kemudian dikumpulkan di perpustakaan. Kemudian di masjid dan jami. Masjid dan jami berfungsi sebagai sekolah menengah dan perguruan tinggi dalam waktu yang sama. Sementara masjid yang ada yang digunakan untuk ibadah dan juga bisa berfungsi untuk sebagai tempat belajar para anak-anak pada masa dahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.